Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, jamaah hadirin yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang cukup penting di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah bagaimana kita istiqomah dalam menjalani kehidupan ini. Begitu ya kurang lebih flyernya ya. Dan sebelum saya memaparkan isi materi, maka mari kita doakan ya untuk segenap panitia kajian. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mungkin dari kemarin persiapannya atau mungkin bahkan dari sepekan yang lalu untuk persiapan kajian ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensolihkan anak keturunan mereka, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan amal solih mereka sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kalau kita berbicara tentang istiqamah, maka Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di dalam surah Fussilat. Silahkan dibuka surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Sudah? Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Lihat teman-teman, sebelum kita belajar bersama-sama bagaimana cara agar kita bisa istiqomah, marilah kita mentadabburi sebentar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita memasuki rumahnya Allah, kemudian kita membaca ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, semoga kita termasuk bagian dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Beliau pernah bersabda, apabila sebuah kaum datang ke rumahnya Allah, membaca ayat-ayat Allah, mentadabburi, maka Allah akan memberikan ketenangan untuk kaum tersebut. Allah akan menyebut-nyebut namanya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mereka dari sekian banyak makhluknya untuk turut mendoakan orang-orang penuntut ilmu. Masya Allah. Dan kita di sini belajar tentang surah Fussilat, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut? Rabbunallah,
Kami mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami. Dan kita tahu teman-teman, kita semuanya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita semuanya. Apakah cukup kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah? Ternyata tidak cukup. Maka dilanjutkan summastaqamu. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang beristiqamah. Orang-orang yang istiqamah, yang terus-menerus continue dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka orang yang istiqamah, Allah Azza wa Jalla akan berikan bonus. Apa bonus yang Allah berikan? Allah akan turunkan kepada mereka, Masya Allah. Apa yang Allah akan turunkan? Para malaikat. Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat akan Allah turunkan. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang istiqamah. Apa yang mereka katakan? Alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba-hamba Allah yang kalian hidup di dunia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian istiqamah berada di jalan yang lurus, maka alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Kenapa orang-orang yang istiqomah itu diberikan kabar mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu bersedih? Karena ternyata kelak nanti kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lihat, tolong dicatat di garis bawahi. Orang-orang yang istiqomah, dia berpegang teguh dengan apa-apa yang telah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya perintahkan. Maka orang-orang ini akan Allah berikan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi walinya. Masya Allah. Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi pelindung untuk kita di dalam mengarungi kehidupan dunia yang sebentar ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang-orang yang beriman dan istiqamah bukan hanya di dunia melainkan di akhirat juga. Jadi gimana gambarannya Ustazah? Begini. Kalau kita istiqamah, ibu-ibu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang istiqamah itu di dunia dan di akhirat. Bagaimana bentuk kebahagiaannya? Di antara bentuk kebahagiaan yang Allah berikan adalah Allah berikan ketenangan hati. Dan ketenangan hati ini tidak bisa dibeli dengan uang. Pernah dengar ada orang punya uang banyak tapi ternyata hatinya nggak tenang? Apakah itu sesuatu yang membahagiakan? Tidak. Jadi di antara bentuk Allah Azza wa Jalla memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang istiqomah itu adalah bentuk yang Allah berikan dalam bentuk kebahagiaan di dunia. Belum lagi di akhirat. Apa yang akan Allah berikan di akhirat? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di akhirat orang-orang yang istiqomah ini akan Allah berikan wa absyiru bil jannah. Allah akan berikan surga, di mana ketika seseorang masuk ke surganya Allah, maka Allah akan berikan apa yang Allah beri, sesuatu yang kita inginkan. Masya Allah. Bu, coba ibu, kita ketika hidup di dunia nih ada sesuatu yang kita inginkan, baru kita ucapkan pagi hari. Tiba-tiba sejam kemudian Allah berikan apa yang kita inginkan di depan mata kita. Kira-kira kita senang apa mboten? Yakin? Hah? Oh, malah bukan senang lagi, suweneng katanya ya. Suweneng kalau bahasa Surabayanya atau Sidoarjone senang banget gitu ya. Contoh, ibu-ibu biasanya kalau ibu-ibu tuh mau sukanya apa tuh? Emas, berlian gitu ya. Apa yang disukai ibu-ibu? Ayo yang tadi bilang seneng gitu. Bu, seneng apa bu? Biasanya bu?
Oh, ya Allah, pagi ini aku pengen lihat anak-anakku nurut. Tiba-tiba anaknya datang, Umi, Mama, Ibu, ada yang bisa dibantu? Masya Allah, gitu ya. Seneng banget. Iki kok tumben, gitu ya. Wah, itu Masya Allah. Jadi Masya Allah, apa yang kita inginkan ibu-ibu dan Allah kabulkan tidak lama kemudian pasti kita senang. Ya, bagaimana nanti di surga? Di surga itu subhanallah, apa yang kita inginkan belum terucap sudah Allah kabulkan. Masya Allah. Dan itu nanti di akhirat. Maka dari itu sejatinya orang-orang yang istiqomah berada di jalan Allah, hendaklah tidak ada yang perlu kita takuti. Kenapa? Karena Allah yang akan memberikan solusi, Allah yang akan menjadi walinya, Allah yang akan melindungi kita semuanya. Percayalah, Allah itu tidak akan mungkin meninggalkan hambanya yang istiqomah. Allah itu akan datang kapanpun hambanya meminta kepadanya. Allah itu akan menjaga setiap apa yang Allah Azza wa Jalla cintai dari hambanya. Ingat ibu-ibu, kita punya Allah, Rabb kita semuanya yang senantiasa memelihara makhluknya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla itu disebut apa? Rabb, yang maha memelihara. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bacakan ibu-ibu. Kalau kita Masya Allah bisa memaknai dari satu ayat, ada lagi surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya ibu-ibu? Segala puji bagi Allah. Terus Ar-Rabbil Alamin. Belum Maha Pengasih. Maha Pengasih Ar-Rahmanir Rahim. Ini baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Yang dimaksud dengan Rabb kalau dalam bahasa Arab adalah yang maha memelihara. Ya. Maka ketika kita yakin tauhid kita benar bahwa Allah itu adalah zat yang maha memelihara semua makhluknya, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Tidak ada yang perlu kita buat akhirnya kita sedih berlarut-larut. Seseorang itu ibu-ibu kalau sudah benar ya berpegang teguh dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya perintahkan, maka tidak ada yang perlu dicemaskan di dalam kehidupan dunia ini. Semuanya sudah tercatat rapi di hadapan Allah. Dan apa yang Allah beri kepada kita itu semuanya adalah yang terbaik. Kita tinggal menjalankan, berdoa kepada Allah, berikhtiar sungguh-sungguh, dan terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Kemudian ada beberapa tips yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala bagaimana cara agar kita bisa istiqamah. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa istiqomah ini adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslimah hendaklah banyak-banyak meminta, berdoa kepada Allah. Doanipun pun hafal dereng nggih. Napa doanipun? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yo bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Arti pun sampun Bu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati hambanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, teguhkanlah hati hamba ala dinik, untuk berpegang teguh dengan agamamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu beliau adalah seorang yang maksum, ya, yang mana Allah menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbuat kesalahan. Kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kesalahan, maka Allah langsung tegur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau setiap hari berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Maka jangan pernah tinggalkan doa ini. Ya, setiap hari.
Berapa kali Ustazah kita baca setiap hari? Monggo. Ibu kalau ada waktu berdoa, maka bacalah doa ini. Dan ketika kita berdoa itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba Allah itu diberikan kemudahan untuk berdoa. Maka ketika kita bisa berdoa, ketika Allah mampukan kita untuk berdoa, selipkan doa ini di dalam doa-doa kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga beliau berdoa, ada doa yang panjang. Ibu-ibu mau doanya yang pendek atau yang panjang? Kita itu begitu ya memang. Ibadah, doa maunya yang minimalis. Tapi ditanya maunya surga apa Firdaus? Ya begitulah kita ya ibu-ibu ya. Ya, saya izin menyampaikan ada doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Doanya bagus, masya Allah. Doa untuk meminta istiqamah. Ya, ini insya Allah tidak terlalu panjang. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Sudah hafal kan? Nah itu juga boleh dibaca. Ya Allah, hamba memohon huda, petunjuk, hidayah. Ya, at-tuqa, dan hamba memohon tuqa, ketakwaan, wal afafa, kesucian, wal ghina, dan kekayaan. Ya, itu juga dibaca. Baik. Kemudian ada doa juga yang lebih panjang. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Beliau berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Panjang apa panjang, Bu? Panjang. Ya sudah, kalau panjang saya bacakan aja. Intinya apa? Ihdini, ya Allah, saya meminta petunjuk kepadamu. Ihdini, meminta petunjuk kepadamu. Ya. Dan ibu-ibu tahu, ternyata setiap kali kita salat 5 waktu, maka yang kita baca di dalam salat kita nopo ibu-ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Makanya pernah nggak ibu-ibu kalau pas Ramadan ya, misalnya kalau di Jogja pernah itu ada, jadi imam didatangkan dari Timur Tengah ya, atau ibu-ibu mungkin kalau pas umrah Ramadan, terus imamnya tuh baca pas di ayat ihdinas siratal mustaqim itu nangis sampai sesenggukan gitu ya, diulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Ibu-ibu yang ada di belakang ikut nangis napa mboten? Nangis ngerti nggak artinya? Mboten gitu ya. Yang penting pokoknya imam nangis yo derek nangis gitu ya. Kenapa mereka nangis ketika membaca ihdinas siratal mustaqim? Karena mereka menghayati, mereka meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin hidup di dunia ini tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, kita tidak bisa hidup kecuali atas petunjuk dari Allah. Maka dari itu sering-sering meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, salat, minta petunjuk kepada Allah. Bahkan sampai dalam kasus ya ibu-ibu, misalnya para ulama itu mereka seringkali kalau mereka mau buat buku, mereka mau keluar rumah, mau kemana, mereka minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, mana yang menurut engkau ridhoi. Ibu-ibu bingung mau nyekolahkan anak di mana, mondok atau enggak, kalau mondoknya di mana, kalau tidak harus kemana. Itu minta petunjuk kepada Allah ya. Ibu-ibu bingung besok mau aktivitas di mana, ada beberapa tempat yang ibu-ibu harus datangi, minta petunjuk sama Allah. Semua dalam ranah kehidupan kita itu ibu-ibu kita minta agar Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kita apa-apa yang Allah ridhai, dan kita akan istiqomah berada di jalan yang lurus. Jadi PR, tulis PR. Saya kalau di Yogyakarta nih ibu-ibu yang kajian rutin, ya misalnya rutin setiap hari Senin, setiap hari Selasa, itu biasanya saya kasih PR. Oke, PR-nya adalah kita berdoa kepada Allah, meminta petunjuk. PR ya,
Kita berdoa kepada Allah meminta petunjuk dari apa yang akan kita lakukan. Misal, contoh, ibu-ibu nanti sore galau nih. Saya mau kemana ya nanti sore libur? Minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba apa-apa yang Engkau ridhoi. Tunjukkan kaki ini kemana arahnya, gitu ya. Itu minta kepada Allah. Kalau kita sudah minta kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada kita ke jalan-jalan yang Allah ridhoi. Dan itu kadang kita lupa. Kita sudah merencanakan berbagai macam program, kita sudah tulis dari malam hari, tapi kita tidak libatkan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, siapa yang tahu kebaikan kita untuk masa depan kita, ibu-ibu? Allah. Siapa yang tahu 1 jam lagi kita akan ngapain? Yang mana apa yang kita lakukan itu Allah ridhai. Allah. Maka kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan waktunya barakah. Tulis ini baik-baik. Jadi kadang waktu itu Allah berikan sama nih 1 kali 24 jam. Tapi orang yang diberikan keistiqomahan, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka ia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla 1 kali 24 jam itu waktunya berkualitas. Ya, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa matanya untuk melihat hal-hal yang Allah ridhai. Ia gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang Allah ridhoi. Telinganya ia gunakan untuk mendengar apa-apa yang Allah ridhoi. Kakinya ia gunakan untuk melangkah kepada apa-apa yang Allah ridhoi. Jadi 1 kali 24 jam itu waktunya sangat-sangat berkualitas. Itulah orang-orang yang diberikan keistiqomahan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak yang kedua adalah kata beliau bahwa hakikat dari istiqomah itu adalah meminta jalan yang lurus. Dan yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalan yang Allah dan Rasulnya ridhai. Masya Allah, ini penting banget ini. Jadi kita nih hidup, ibu-ibu, hidup di dunia ini cuma sebentar. Maka gunakan waktu yang sebentar ini untuk melaksanakan apa-apa yang Allah ridhoi, dan itulah istiqomah. Kalau menurut Syekh Abdul Razak bukan hanya continue saja, tapi ketika seorang hamba dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah beristiqomah, berada di jalan yang lurus. Contoh misalnya, tadi pagi ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakukan, ibu-ibu? Ibu-ibu, apa yang dilakukan ketika bangun tidur? Coba evaluasi. Doa bangun tidur. Sudah zikir pagi? Alhamdulillah. Sudah salat duha? Alhamdulillah. Sudah baca Al-Quran? Alhamdulillah. Sudah berterima kasih kepada suami? Inilah kita ya. Kadang kita ini masalah ibadah kita prioritaskan, dan berterima kasih kepada suami juga ibadah. Ya, saya sudah alhamdulillah. Nah, ya, jadi masya Allah ya ibu-ibu, kita ini menganggapnya ibadah itu kan kita berterima kasih kepada suami itu sesuatu yang Allah ridhoi, Allah senang. Rasulullah SAW cinta kepada wanita-wanita yang dia tahu bersyukur, berterima kasih kepada pasangan hidupnya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Banyak mayoritas wanita itu berada di neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa para wanita banyak di neraka? Apakah mereka tidak beriman? Kata Rasulullah, mereka beriman. Tapi kenapa mereka berada di neraka? Karena mereka tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Lihat. Makanya ibu-ibu biasakan pagi hari itu ketemu suami, ucapkan, ya Cin, sayangku, kasihku, belahan jiwaku, ya terima kasih, matur nuwun, gitu ya. Untuk hari ini, ya untuk hari kemarin sudah menemani saya dan anak-anak, masya Allah. Coba ibu-ibu jangan terima kasih ke suami kalau pas transferan aja, ya kalau pas tanggal muda saja. Hari ini tanggal muda, masya Allah ya. Hari ini tanggal tua ya, besok tanggal muda. Ya, jadi terus jangan pas kita dibelikan baju saja baru kemudian kita terima kasih. Setiap hari, terus ulangi dan ulangi dan ulangi. Coba biasakan. PR yang kedua. Banyak PR Ustazah ya. PR yang kedua, bagi yang sudah punya pasangan hidup, yang sudah Allah berikan rizki ya suami,
Maka coba biasakan kalau pagi bangun tidur kita masih lihat suami itu, kita bersyukur dulu sama Allah. Alhamdulillah masih ada suami di sampingku. Ya alhamdulillah. Kemudian kita salat qiyamul lail. Baru setelah itu kita bangunkan suami kita kalau belum bangun. Kadang suaminya dulu yang bangun. Ya. Beb, cin gitu ya. Apa lagi? Hah? Apa? Pak. Pak bangun. Ayo sholat malam. Perjalanan kita masih jauh, gitu ya. Perjalanan akhirat masih jauh. Ayo bangun, gitu ya. Terus kalau belum bangun juga bikinkan kopi. Ya. Letakkan di dekat suami kita. Suaminya pas suka ngopi, kok enak banget wangi, bangun suaminya. Terus kita sholat bareng. Habis itu kita bilang ke suami, ya terima kasih suamiku, jazakallahu khairan. Nggak apa-apa. Ya. Dan itu kebiasaan itu harus dibangun ibu-ibu. Kalau nggak dibiasakan, kita akan malu mengucapkan terima kasih kepada suami kita. Ya, dan itu bentuk kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi PR kedua, pulang kajian nanti berterima kasihlah kepada suami masing-masing. Bukan kepada suami orang, ya. Ya barangkali, ya. PR kedua ya, sampun. Alhamdulillah. Baik. Maka dari itu sekali lagi bahwa istiqomah itu adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya perintahkan kepada kita dan kita menjalaninya. Dan kita tahu ibu-ibu, untuk istiqomah berada di jalan yang lurus di zaman di mana kita ini hidup, ya zamannya sudah banyak syahwat dan syubhat menyambar-nyambar, sudah samar yang namanya kebenaran, nggih mboten? Kebenaran dibolak-balik faktanya, kesalahan akhirnya dipoles-poles jadi seakan-akan benar. Maka dalam hal ini banyaklah meminta kepada Allah dengan sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pun hafal dereng? Belum? Ya tulis yang belum. Dan jangan terbalik-balik. Ibu-ibu jangan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Itu kebalik. Ya. Allahumma, yo doanya tulis. Kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana Ustazah? Pakai Latin, enggak apa-apa. Yang penting ini dibaca. Allahumma arinal haqqa haqqa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ulangi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sudah? Oke, sekarang tulis artinya. Allahumma, apa artinya Allahumma? Ya Allah, arinal haqqa haqqa, tunjukkanlah kepada kami. Arina itu perlihatkan boleh, artinya tunjukkan boleh. Kita minta diperlihatkan yang apa ibu-ibu? Al-haqqa haqqa, yang benar itu benar. Warzuqna ittiba'ah, dan ketika Allah sudah menunjukkan yang benar itu benar, maka berikanlah kami rizki untuk bisa mengikuti kebenaran. Sudah? Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah yang batil itu batil. Batil itu berarti lawan dari kebenaran. Warzuqna ijtinabah,
dan berikanlah kepada kami rizki ketika tahu itu adalah kebatilan, maka berikanlah kepada kami untuk bisa menjauhinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kesempatan rizki untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah yang salah itu salah, yang batil itu batil, dan berikanlah kepada kami untuk bisa menjauhinya. Sudah ibu-ibu? Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Masya Allah. Ya, ini PR lagi diamalkan. Ya, bismillah, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Semoga Allah berikan keberkahan dalam ilmu kita. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Baik, setelah kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa kita, maka yang kedua cara agar kita bisa istiqomah adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita waktu 1 hari 1 malam, maka harus ada waktu yang kita pergunakan untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Bukan hanya membaca tapi tadabbur. Apa itu tadabbur? Kita lebih memahami isi kandungan Al-Quran. Ya, kalau anak-anak muda, teman-teman yang masih muda itu bisa membaca tafsir. Di antara tafsir yang ringkas, yang mudah untuk kita pelajari namanya tafsir muyassar. Ya, ibu-ibu yang sepuh juga boleh. Boleh nggak? Oh, saya baca tafsirnya. Boleh, silahkan. Namanya tafsir muyassar. Boleh ditulis nama judulnya. Nanti kapan-kapan punya kitabnya, punya bukunya, alhamdulillah. Baik, nama bukunya apa ibu-ibu? Tafsir muyassar. Ibu-ibu pakai ini dan istiqomahlah dalam membaca serta mentadabburi Al-Quran. Kapan waktu terbaik membaca Al-Quran? Waktu terbaik membaca Al-Quran di pagi hari. Ibu-ibu kalau bangun malam, gunakan waktu sebelum subuh itu. Kalau masih ada waktu, ibu-ibu sudah sholat malam, sudah beristighfar. Kan kalau kita sebagai seorang muslimah dianjurkan ketika kita dibangunkan oleh Allah di waktu sahur, ibu-ibu, maka apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Ya. Dan itu bagian dari yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perbanyak istighfar. Ya. Kemudian setelah kita beristighfar, setelah kita berqiyamul lail, tahajud, masih ada sisa waktu, maka kita baca Al-Quran. Dan kalau bisa ibu-ibu, pagi hari itu HP disingkirkan dulu sebentar. Karena ujian kita hidup hari ini itu apa ibu-ibu? Ya, jadi sebentarlah, menepi dulu gitu ya. Menepi dulu sebentar pagi itu untuk Allah. Ya. Maka buka Al-Quran, ibu-ibu baca. Berapapun yang ibu baca dari ayat, ya, dari Al-Quranul Karim itu akan menjadi pahala yang besar di hadapan Allah. Yang pasti ibu-ibu baca setiap hari. Ketika ibu-ibu berada dalam kondisi suci, ibu-ibu baca Al-Quran ini. Ya. Boleh enggak Ustazah saya baca 3 ayat? Boleh. Tapi dengan syarat tadi disertai dengan tadabbur. Ya, orang yang mentadabburi Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk di dalam kehidupannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an ini adalah huda. Huda itu petunjuk. Bahkan Al-Qur'an ini adalah syifa. Syifa itu obat. Obat bagi apa? Bagi penyakit-penyakit, baik penyakit jasad maupun penyakit hati. Masya Allah. Jadi beruntunglah, berbahagialah bagi teman-teman yang setiap hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk bisa baca Al-Qur'an. Masya Allah. Dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Wallahi, Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan kita barang sekejap. Al-Quran akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat.
Bahkan salah satu syekh yang saya pernah dengar di muhadharahnya, kata beliau kemudahan yang didapatkan oleh seseorang itu juga tergantung dari dia fokus atau tidak membaca Al-Quran. Masya Allah. Allah akan berikan kemudahan kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Jadi kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu teman-teman ternyata erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yakinlah ketika kita meninggal dunia nanti, ya, Al-Quran itu akan datang kepada orang yang sering membacanya. Ia akan menjadi teman di alam kubur nanti. Bangun dari kubur, Al-Quran akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaatnya bagi para pembacanya di dunia. Bahkan saya pernah berkisahkan ibu-ibu, Wallahu Ta'ala alam. Di sini saya pernah berkisah atau belum? Orang yang sering membaca Al-Quran, ya, jadi ini kisah nyata bahwa ada seorang hamba Allah yang hidup di kota Mekah, ya, beliau setiap hari baca Al-Quran. Kalau hari Jumat hatam, setiap hari Jumat hatam. Dan apa yang terjadi ibu-ibu? Yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkuburkan jasad beliau karena sudah meninggal dunia, ternyata setelah digali kembali karena memang ada kepentingan untuk menggali, ternyata jasadnya utuh. Ya. Siapa yang menjadikan jasad mayit ini utuh? Allah. Ya, kenapa? Karena dia waktu di dunia ternyata rajin membaca Al-Quran dan juga mentadabburinya. Setiap hari dia baca 5 juz dan setiap hari Jumat hatam Al-Quran. Ya, jadi Masya Allah Al-Quran itu adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik, jadi tadabbur itu penting untuk kehidupan kita. Yang ketiga, setelah kita tahu, mohon maaf ibu-ibu. Dan yang paling penting lagi untuk mentadabburi Al-Quran itu bukan hanya membaca, tapi mempelajari lewat guru. Nah, itu yang paling afdal, yang paling bagus untuk belajar Al-Quran dan isinya itu kita duduk di majelis ilmu. Seberapa penting Ustazah kita duduk di majelis ilmu untuk belajar tafsir Al-Quran? Ya, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena beberapa ayat dalam Al-Quran itu, ibu-ibu, terkadang kita butuh penjelasan. Ya, jadi kalau kita baca itu kan biasanya ya ada ya, misalnya ada Allah membuat perumpamaan. Ya, perumpamaan ini, perumpamaan itu dalam Al-Quran. Nah, kira-kira kalau ibu langsung baca tafsirnya, langsung baca terjemahannya, kadang kita nggak paham. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, ya di situ ada ustadz atau ustadzah yang menjelaskan, maka kita semakin paham atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu, di mana majelis ilmu tersebut isinya, materinya berkaitan dengan Al-Quran dan juga isi kandungan yang ada di dalamnya. Baik, kemudian yang ketiga, tadi berdoa sudah, mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran sudah. Yang ketiga adalah mempelajari sunnah, mempelajari hadis-hadis sahih. Jadi kiat untuk kita istiqomah, maka yang ketiga adalah mempelajari hadis-hadis yang sahih. Ingat, hadisnya bukan hanya hadis saja, tapi ada kata sahih. Kenapa Ustazah hadisnya harus sahih? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menerangkan berbagai macam kebutuhan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW ketika menerangkan hadis, ibu-ibu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menerangkan apa-apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Ya. Dan banyak dari para sahabat yang mengambil hadis dari beliau, yang mengambil perkataan sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW dan sampailah kepada kita. Namun kalau sampai kepada kita itu akhirnya bukan hanya hadis sahih, tapi kadang ada hadis-hadis yang dhaif. Apa itu dhaif ibu-ibu? Lemah atau maudhu', palsu. Dan kadang hadis-hadis maudhu' dan palsu itu digoreng oleh masyarakat. Tahu digoreng? Beritanya diviralkan, ya, hadisnya disebarluaskan. Akhirnya kita semuanya jadi bingung, mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Dan kita penting bagi kita kalau kita pengen istiqomah mempelajari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sahih. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kenapa kita itu harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah
Tidak cukup Al-Quran? Ternyata tidak. Ya, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah penting bagi kita untuk mempelajari pedoman hidup kita. Dan pedoman hidup kita ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah hadis-hadis sahih yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang ya ibu-ibu, kalau di Yogyakarta itu ada loh jamaah, ya, sekelompok orang yang hanya berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Di Surabaya ada atau tidak? Jadi mereka nggak mempelajari hadis. Mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nggak ada ya di Surabaya ya? Ada. Oh, ternyata di semua daerah sepertinya ada ya. Dan itu Masya Allah ya, lembaganya tuh sudah terkenal gitu ya. Ya Masya Allah. Dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak cukup dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ayat-ayat dalam Al-Quran itu ibu-ibu penjelasannya ada dalam hadis. Contoh misalnya dalam Al-Quran, wa aqimus shalah. Apa bu aqimus shalah? Dirikanlah salat. Dari mana kita belajar? Ada salat duhur, ada salat asar, ada salat maghrib, ada salat isya, ada salat subuh. Dari mana kita tahu? Hadis. Masya Allah, pintar-pintar ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Kemudian dari mana juga kita tahu? Misalnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, apa dalam saum ibadah Ramadan itu. Apa ayatnya? Kutiba alaikumusiyam, ya kan? Telah diperintahkan kepadamu puasa. Santi, maka kita tahu bahwa ada puasa yang namanya puasa sunnah, puasa Ramadan. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Maka penting bagi kita kalau kita pengen istiqomah, pelajari ini, panduan-panduan kehidupan kita ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Baik, yang keempat ibu-ibu. Yang keempat, kita sudah berdoa, kita sudah membaca Al-Quran dan mentadabburinya, membaca atau belajar tentang hadis. Yang keempat, agar kita istiqomah maka bergaullah dengan orang-orang salih. Kenapa ibu-ibu kita harus bergaul dengan orang-orang yang salih? Karena Masya Allah, orang-orang salih ini adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kepada orang-orang salih ini petunjuk. Dan yang namanya pertemanan, yang namanya persahabatan, baik atau buruknya itu pasti lambat atau cepat akan menular. Contoh, ibu-ibu gaulnya sama ibu-ibu yang suka baca Al-Quran. Kira-kira ibu-ibu jadi suka baca Al-Quran apa mbatan? Suka. Sebaliknya, ibu-ibu suka gaulnya nyuwun sewu, mohon maaf, sama ibu-ibu yang hobinya mohon maaf joget-joget tiktokan. Itu kira-kira kita akhirnya lambat laun ikut nopo mboten? Ikut. Kami tuh pernah ibu-ibu waktu di Yogyakarta lihat ya. Kami kalau hari Ahad biasanya ya kami satu keluarga tuh jalan kemana lah gitu ya. Nah waktu itu kami kaget karena lihat ada beberapa ibu-ibu yang usianya sudah nggak lagi muda. Ya sudah nggak lagi muda, ada yang pakai kerudung, ada yang enggak. Yang nggak pakai kerudung warnanya rambutnya sudah putih semuanya. Berarti itu menunjukkan bukan lagi muda kan ibu-ibu. Nah mereka simbah-simbah itu sepedaan ya hari Ahad itu. Ibu-ibu ya. Kemudian sampailah di sebuah tempat ya, di sebuah tempat wisata di Yogyakarta, wisata alam. Setelah mereka parkir sepeda, mereka turun, pasang HP di depannya, kemudian joget-joget, tiktokan. Saya langsung diam. Saya doakan ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah. Harusnya sudah semakin tua tuh semakin ingat mati, semakin ingat Allah, bukan tua semakin menjadi jadi. Dan memang pertemanan ini benar-benar ibu-ibu membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu bergaulah dengan orang-orang salih. Bergaulah dengan orang-orang yang suka melaksanakan amal salih. Coba contoh lagi nih. Ibu-ibu gaul dengan orang-orang yang sukanya misalnya sedekah.
Ya. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Sedekah itu ya dikit-dikit enggak apa-apa, nanti lama-lama menjadi bukit, ya. Kita berada di grup sedekah. Ya di situ ada ibu-ibu yang jadi kompor, tapi kompornya ini kompor bagus. Yuk, siapa yang pengen sedekah, ada pembangunan proyek bor sumur gitu kan. Besoknya siapa yang pengen sedekah pembagian mushaf, siapa yang pengen sedekah ini. Kira-kira kalau kita gaul dengan orang-orang yang hobi sedekah, kita akhirnya tertular nggak pengen sedekah? Ya. Beda lagi kalau kita gaulnya dengan orang-orang yang bakhil, pelit, kikir gitu ya. Yang mana misalnya tidak pernah di situ di reminder gitu ya untuk sedekah, maka yang ada kita akan egois. Kita tidak mau berat untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ibu-ibu di mana merebaknya banyak grup, hati-hati dalam memilih grup. Ya kan ada tuh di HP-HP kita tuh grup. Kalau kita mau bergabung di grup itu, minta petunjuk dulu sama Allah. Ya, minta petunjuk dulu sama Allah. Ya Allah, saya minta petunjuk kepadamu. Kira-kira kalau saya mau gabung di grup ini tuh bagus nopo mboten? Saya nopo mboten gitu ya. Karena sekalinya kita sudah masuk ke komunitas, sekalinya kita sudah masuk ke grup, maka waktu kita akan berubah drastis. Apalagi kalau grupnya ibu-ibu suka shopping. Di situ ada diskonan. Ya. Kira-kira yang awalnya Masya Allah menerima apa yang diberikan suami, kemudian ikut grup yang shoppingan, yang diskonan, senang, jadi senang belanja apa betul? Senang. Sampai suaminya bilang, "Bu, kok sekarang sibuknya apa? Tiap hari ada paketan." Ya. Padahal bulan kemarin nggak ada paketan ke rumah kita. Ternyata ditelusuri istrinya ikut grup sana sini dan terpincut dengan beli ini dan itu karena ada diskon. Sampai barang di rumah ternyata barangnya tidak diharapkan dengan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi hati-hati, minta sama Allah. Dan sebaik-baik ya Masya Allah komunitas adalah komunitas orang-orang yang mencintai ilmu. Jadi kalau ada grup komunitas, bergabunglah. Ketika di situ ada kajian-kajian, Masya Allah, yang diobrolin masalah akhirat, bergabung. Kenapa? Karena ketika kita masuk di sebuah komunitas, bergaul dengan orang-orang yang salih, yang senantiasa mengingatkan dengan akhirat, maka keimanan kita bertambah. Nah, ini hati-hati fitnah zaman sekarang ini, Bu. Fitnah zaman sekarang, kita itu dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk bisa bergaul dengan siapa saja. Maka kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, gabungkanlah hamba dengan orang-orang saleh. Apa doanya Nabi Ibrahim? Allahumma alhiqni bis salihin. Ya Allah, jadikanlah hamba ya digabungkan bersama orang-orang saleh. Walaupun kita saat ini belum salih, tapi minimal kita mencintai orang-orang salih. Minimal kita deket-deket sama orang-orang salih. Karena orang-orang salih itu obrolan yang akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan membawa kepada kemaksiatan ya yang mana ujung-ujungnya adalah api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ingat Bu, seharusnya kita pandai-pandai bergaul. Jangan sampai kita bergaul, nah ini nih hati-hati nih, dengan para wanita yang justru di situ ada banyak majlis ghibah. Jadi saya pernah dapati jamaah yang walhamdulillah sudah berhijrah karena beliau sudah nggak sanggup lagi duduk di sebuah komunitas ibu-ibu offline, ibu-ibu duduk bareng. Ya, ngafe bareng, makan bareng, arisan bareng. Tapi ternyata ya tidak semua arisan itu, tidak semua perkumpulan itu tidak diperbolehkan. Kalau di perkumpulan itu ternyata yang ada adalah majlis qila waqal, majlis ghibah, majlis gunjing menggunjing, maka tinggalkan majlis tersebut. Demi Allah itu adalah majlis yang Allah Azza wa Jalla tidak sukai. Ya. Daripada kita habis waktu kita 1 jam 2 jam untuk ngobrolin orang, untuk membahas sesuatu yang mungkin tidak perlu kita bahas, lebih baik kita bangun dan kita bersiap-siap membekali diri kita untuk hari setelah kematian. Ya. Baik.
Kemudian ibu-ibu yang keenam, ya tadi yang kedua 1, 2, 3, yang kelima ya. Baik, yang kelima adalah agar kita bisa istiqomah maka bekali diri kita dengan ilmu agama. Membekali diri dengan ilmu agama. Kenapa ibu-ibu kita harus membekali diri dengan ilmu agama? Karena beribadah itu butuh ilmu. Ibadah itu butuh ilmu. Setiap langkah yang kita lakukan, yang kita ucapkan, semuanya butuh ilmu. Seorang yang berilmu akan Allah berikan petunjuk kepada kehidupannya untuk melakukan apa-apa yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Maka jangan pernah jenuh untuk menuntut ilmu agama. Jangan pernah merasa cukup untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kita mempelajari ilmu Allah? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Ya, kalau kita sudah berhenti belajar ilmu agama, kalau kita sudah merasa pinter, kalau kita sudah mencukupkan diri, maka disitulah musibah Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kita. Ya, dan saya izin memberikan pesan untuk diri saya dan teman-teman. Kalaulah kita sudah lama menuntut ilmu, maka seharusnya akhlak kita pun semakin bagus. Ya, jadi yang namanya menuntut ilmu agama itu harusnya dibarengi dengan akhlak yang baik. Bukan sebaliknya, ketika kita sudah menuntut ilmu agama, justru akhlak kita tidak baik kepada sesama hamba Allah. Karena banyak orang-orang yang diuji oleh Allah, diberikan ilmu agama, tapi justru lisannya semakin pedas. Tapi justru lirikan matanya semakin tajam. Dan ini merupakan sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah lama menuntut ilmu agama kemudian kita merendahkan orang lain. Jangan. Bisa jadi ini orang yang baru saja menuntut ilmu. Kita sudah bertahun-tahun. Orang ini baru 2 hari, 3 hari menuntut ilmu agama. Ternyata Allah ridha kepadanya. Ternyata akhir kehidupannya, orang yang baru menuntut ilmu agama 1 hari, 2 hari, 3 hari, ternyata Allah ridha. Dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak akan pernah tahu. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu dan kepada diri saya, jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Kalaupun ada teman kita yang baru ngaji, maka sambutlah ia. Ya, katakan kepadanya ahlan wa sahlan, selamat datang di komunitas kita. Selamat datang di pengajian kita. Silahkan, kasih tempat. Saya sering ibu-ibu bilang kalau sebelum pengajian, misalnya di kajian-kajian di Yogyakarta yang itu sudah harian, sudah rutin, setiap pekan ada dan itu biasanya pakai kitab. Saya selalu wanti-wanti kepada teman-teman jamaah yang sudah punya buku. Saya bilang sebelum kajian, tolong tengok kanan kiri. Sebelum kajian, tengok kanan kiri. Adakah jamaah yang baru? Kalau ada jamaah yang baru belum punya buku, belum punya kitab, ajak. Ya, yuk barengan. Kan yang namanya orang baru ngaji kan tidak tahu di situ yang dibahas apa, kitabnya apa, maka sambut. Bahkan saya bilang ke jamaah, ya jamaah, kalau kitab itu harganya hanya misalnya 1 mangkok bakso, ya 20.000, kitab-kitab terjemahan kan banyak ya ibu-ibu ya, atau mungkin hanya 15.000, maka beri ke jamaah yang baru, ambil hatinya, ambil hatinya. Saya mendapatkan ada satu jamaah ibu-ibu di Yogyakarta yang dia baru pindah dari luar negeri, dari Jerman, datang ke Jogja. Masya Allah, walillahilham, walillahilham. Semua fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu komunitas di Yogyakarta, itu yang dekat panitianya dengan saya. Kalau ada apa-apa ke rumah konsultasi, ya Masya Allah, saya senang dengan mereka-mereka, Masya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah mereka diberikan akhlak yang bagus, Masya Allah. Kemudian suatu hari saya ngisi kajian di komunitasnya mereka. Setelah itu saya turun dari bangku, dari kursi. Kemudian saya mau menuju keluar. Maka panitia itu berdiri semuanya, panitia kajian. Dan ada satu orang asing di situ. Satu orang asing. Kemudian panitia kajian mengabarkan kepada saya, Ustazah, ini saudara kita yang baru. Masya Allah, ini dia baru datang dari Jerman. Dia datang ke Yogyakarta pengen ngaji. Maka saya sambut, ahlan wa sahlan, Masya Allah, siapa namanya?
Masya Allah. Dia senang. Dan besoknya, pekan berikutnya ngaji lagi. Ya, ketika ditanya oleh panitia, kenapa kamu datang lagi? Katanya, saya terkesan dengan pertemuan pertama. Masya Allah. Lihat teman-teman. Jadi jangan sampai kehadiran kita dalam majlis ilmu ini membuat orang-orang yang baru datang ngaji akhirnya lari. Ya, jangan. Sambut mereka dengan baik. Kalau mereka belum punya buku, kasih mereka buku. Dan itu menjadi jariah bagi kita. Gimana Ustazah, saya punya buku satu, kasih, kita beli lagi gitu. Dan itu kalau Masya Allah ya, kalau itu buku terus menerus ya, mereka kalau ngaji pakai buku yang kita beri, maka itu akan menjadi jariah. Saya juga punya kisah, ini kisah nyata ibu-ibu, Masya Allah. Seorang ibu, usianya sudah nggak muda lagi, usianya sudah separuh tua ya. Ini saya masih ingat sekali, Masya Allah, ini Masya Allah itu jariah bagi yang ponakannya yang sudah meninggal dunia. Jadi beliau tuh ketika saya sudah selesai, kalau di Yogyakarta kan waktunya panjang. Biasanya saya kajian dimulai pukul 8, selesai setengah 11, jam 9 sampai jam 11 ya. Masya Allah ketika itu ibu itu datang, saya nggak tahu tiba-tiba nangis. Kemudian beliau merangkul saya rangkul juga beliau, dan beliau mengatakan kepada saya, Ustazah, mohon doakan ponakan saya. Saya bilang, nggih Bu, pripun Bu, ponakannya kayak mana? Terus beliau ceritalah bahwa ponakannya beliau itu datang ke kajian ini karena diajak ponakannya. Masya Allah. Dan waktu itu kata beliau tunjukkan sebuah buku, dan buku ini, Ustazah, kitab ini adalah pemberian dari ponakan saya. Ponakan saya itu dalam keadaan sakit, beliau hadir dalam majlis Ustazah ya. Saya waktu itu pernah diberitahu oleh panitia kajian, Ustazah tolong doain fulana bin fulana. Tapi saya waktu itu nggak kepo banget gitu loh, fulananya yang mana. Waktu itu beliau di ruang ICU, kemudian saya doakan beliau ya, dan saya tidak tahu ternyata akhirnya Allah memanggil beliau gitu loh. Dan beliau bilang, ini buku Ustazah, ini kenang-kenangan dari ponakan saya. Dan ponakan saya sekarang sudah meninggal. Alhamdulillah saya sampai hari ini Allah berikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu. Maka kala itu saya udah nggak tahan lagi, saya teteskan air mata dan saya bilang ke ibu itu, Ibu, Masya Allah, kabar gembira bagi ponakan ibu. Ya, semoga Allah merahmati kubur beliau. Saya bilang, semoga Allah jadikan jariah bagi beliau. Sepanjang ibu datang ke kajian ini, dia dapat transferan pahalanya dari Allah. Kenapa? Karena dia yang mengajak ibu datang ke majlis ilmu ini. Wallahi ya akhwat, kita nggak pernah tahu kapan Allah wafatkan kita. Tapi kita harus punya usia kedua. Apa usia kedua kita? Usia kedua kita adalah meninggalkan jejak-jejak kebaikan di dalam kehidupan kita. Entah kita mengajak orang lain untuk datang ke majlis ilmu, entah kita menulis beberapa lembar buku, entah kita menasehati orang lain, atau kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang jelas ketika kita sudah berada di kubur, sudah tidak bisa lagi salat, sudah tidak bisa lagi sedekah, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada aliran-aliran pahala, transferan pahala yang kita dapatkan dari orang-orang yang masih hidup, yang sudah kita pernah beri dengan manfaat yang kita miliki. Terakhir, sebelum saya menutup kajian ini, ibu-ibu, jadilah diri kita orang-orang yang ketika kita tiada nanti dirindukan oleh banyak orang. Jadikanlah diri kita pribadi-pribadi yang ketika kita nanti sudah tidak ada lagi di dunia, atau kita pindah ke tempat lain, maka jadikanlah kehadiran kita ini dirindukan oleh banyak orang. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan. Jadilah orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Karena kita tidak pernah tahu amal solih mana yang Allah terima dan amal solih mana yang akan menghantarkan kita ke jannahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada kesalahan pasti datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.